Saudara Presiden Prabowo Subianto menyatakan 1.400.000.000 porsi makan bergizi gratis sudah dibagikan sejak Januari 2025. Presiden juga menambahkan sudah ada 12.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbentuk. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis yang sudah dimulai sejak Januari 2025. Presiden menyatakan saat ini sudah ada 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi sudah terbentuk dari target. Presiden menyatakan dari Januari hingga saat ini sudah ada 1.400.000.000 porsi yang dibagikan kepada penerima manfaat. Hal ini disampaikan Presiden saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin 20 Oktober 2025. Hari ini ada 36,7 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima MBG. Kepala negara menyatakan banyak negara yang memantau prestasi ini. Kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganak-emaskan siapapun, tapi ini sangat penting. Ya, dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan. Tadi bukti, hari ini kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian, dia putuskan, akhirnya kita selamatkan 17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia nangani kasus 17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya. Presiden Prabowo menyadari pelaksanaan program MBG ini bukan tanpa kekurangan. Terdapat ribuan kasus keracunan yang terjadi. Namun ia menyatakan kalau diambil statistik 8.000 kasus dari 1,4 miliar penerima manfaat masih dalam koridor error yang manusiawi. Ya, saudara, dengan hadirnya program MBG membuat sejumlah orang tua tidak perlu repot lagi menyiapkan bekal makan dari rumah dan uang jajan anak sekolah di Sragen, Jawa Tengah. Selain meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar, juga membuat anak rajin menabung dari uang jajan yang tidak terpakai. Suparman, warga Kampung Karangrejo, Desa Benar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, merupakan salah satu dari sejumlah orang tua murid yang mengaku terbantu dengan hadirnya program makan bergizi gratis atau MBG yang digulirkan pemerintah. Ayah dari Aida dan Hafiz ini menyatakan sejak program MBG berjalan sekitar 3 minggu, dirinya tidak lagi merepotkan menyiapkan bekal makanan untuk anaknya. Sebaliknya anaknya rajin menabung dari uang jajan yang tidak terpakai. Dana MBG ini sangat membantu, jadi anak-anak nggak harus bawa bekal dari rumah karena sudah dapat MBG, jadi saya nggak repot. Sementara itu, suasana bahagia dan ceria terpancar dari wajah para siswa SD Negeri Benar 4 di Kecamatan Sragen saat mobil makan bergizi gratis tiba. Pembagian MBG berlangsung sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan proses pembagian ke para siswa dikoordinir langsung oleh kepala sekolah. Senang bisa makan bareng teman-teman, satu menu gitu. Menu yang paling disukain apa, Kak? Ayam. Ayam. Terus kalau yang buah apa? Kalau buah aku suka anggur. Artinya anak-anak mungkin dari rumah tidak sarapan di sekolahan karena mendapatkan MBG, alhamdulillah bermanfaat dan untuk pemerintah agar MBG ini tetap berlanjut. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak dini, pemerintah berharap dapat menekankan angka stunting, meningkatnya daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dari TVRI Jawa Tengah, Parianto melaporkan. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Presiden menyatakan sebagian besar permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia terjadi pada gigi. Hari ulang tahun dia.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Hal ini Presiden sampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Kepala negara menyatakan program ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Presiden menyatakan program ini dapat mencegah dini agar biaya pengobatan tidak begitu mahal. Berdasarkan hasil CKG, sebagian besar rakyat Indonesia punya masalah pada gigi. Presiden menyatakan Indonesia harus menghasilkan dokter gigi cukup banyak. 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun dia. Dan ini mampu kita untuk bisa mencegah di saat dini supaya nanti biaya pengobatan lebih kurang kalau kita tahu dari dini kekurangan penyakit rakyat kita. Presiden Prabowo menyatakan bahwa saat ini Indonesia kekurangan banyak dokter. Untuk dokter umum, Indonesia kekurangan 140.000 dokter dan ribuan dokter spesialis. Presiden menyadari diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan tersebut seperti menambah fakultas kedokteran, jumlah mahasiswa, dan pemberian beasiswa. Dalam upaya mendukung Asta Cita Prabowo Gibran dalam mendorong swasembada pangan, Sahabat Tani Indonesia berkolaborasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menggelar penanaman perdana padi dengan pupuk organik nasional. Acara ini diselenggarakan di Desa Penyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Dalam mendukung Asta Cita Prabowo Gibran dalam mendorong swasembada pangan, Sahabat Tani Indonesia berkolaborasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI menggelar penanaman perdana padi dengan pupuk organik nasional di Desa Penyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan hadirnya Sahabat Tani Indonesia bersinergi membawa harapan baru. Bibit padi unggul dipadukan dengan nutrisi organik yang diyakini akan menghasilkan padi sehat terbaik. Walau demplot baru dilakukan, Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia Sumaria Daeng Toba percaya bahwa hasil demplot akan optimal jika dirawat dengan baik. Saya akan melaksanakan semampu saya untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan. Kita programkan, makanya kita akan lihat bagaimana hasilnya ini, karena memang itu untuk masuk ke makan bergizi nanti ya. Jadi Sahabat Tani itu memberikan pupuk yang bagus, organik, karena itu ada program Presiden makan bergizi, makan sehat namanya ya. Nah kalau padinya bukan dari pupuk yang sehat, gimana mau sehat dong? Sukma, Kepala Desa Penyabrangan, juga mengimbau kepada para petani untuk merawat demplot padi dengan konsisten agar menghasilkan padi sehat terbaik sehingga demplot di Desa Penyabrangan bisa menjadi desa percontohan. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kelurahan Babau 2, Kecamatan Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, fokus melayani program MBG di posyandu dan sekolah-sekolah PAUD. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Diki Balo langsung dari Nusa Tenggara Timur. Diki, silakan. Iya baik, selamat pagi Brigita dan juga saudara. Benar sekali bahwa memang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Kupang ini sudah berlangsung, dan juga memang saat ini SPPG Babau 2, tepatnya di Kabupaten Kupang, ini sudah ada beberapa SPPG yang melayani sekolah-sekolah, namun berbeda dengan SPPG Babau 2 yang berada di Kabupaten Kupang yang fokus melayani posyandu, baik untuk bayi, balita dan juga ibu hamil dan juga para PAUD. SPPG yang sudah terbentuk beberapa waktu yang lalu ini memang melakukan fokus yang berbeda, di mana biasanya kalau SPPG berfokus pada anak sekolah, namun SPPG Babau 2 ini berfokus pada PAUD dan juga di posyandu yang membagikan lebih dari 1.000 makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat.
Charlie Jovan Kilai selaku PIC Yayasan Timor Kasih Dapur SPPG Babau 2 mengatakan bahwa memang ini merupakan langkah strategis di mana para ibu hamil dan juga bayi balita serta anak-anak PAUD ini juga harus difokuskan dalam penerimaan manfaatnya agar mereka juga dapat menikmati makan bergizi gratis dan tidak terlewatkan. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Charlie Jovan Kilai selaku PIC Yayasan Cahaya Dapur Timor SPPG Babau berikut ini. Iya, sementara itu berikutnya dapat kami informasikan pelayanan ini dilakukan setiap hari, yakni dari Senin sampai Sabtu. Kemudian juga PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Kupang Timur ini juga kurang lebih ada 2.000 anak di Kecamatan Kupang Timur yang dilayani oleh SPPG Dapur Babau 2, sehingga diharapkan anak-anak dan juga ibu hamil yang dilayani dapat menikmati makan bergizi gratis secara aman dan lengkap, sehingga memang pemerintah Kabupaten Kupang mengharapkan bahwa dapur SPP2 begitu yang fokusnya melayani PAUD dan juga posyandu seperti itu dapat memperhatikan kualitas gizi serta dapat memperhatikan proses penyalurannya agar tidak tertumpang tindih dengan anak-anak yang ada, karena mengingat ini jadwal posyandu yang ada di Kabupaten Kupang ini setiap harinya selalu berbeda-beda seperti itu, karena memang ada beberapa posyandu di Kabupaten Kupang yang sangat membutuhkan makan bergizi gratis, karena dapat kami informasikan Kota Kupang, Kabupaten Kupang maksud kami, menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka prevalensi stunting tertinggi. Sementara demikian, Brigita, kembali ke Anda. Baik, laporan langsung dari Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, Diki Balo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Diki. Ya, sementara itu, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong lebih banyak industri turut mendaftar program pemagangan termasuk kementerian lembaga hingga Bank Indonesia. Hal ini untuk mengakomodasi target 80.000 peserta pemagangan gelombang kedua. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyoroti tingginya antusiasme terhadap program pemagangan gelombang 1 dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 150.000 orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan butuh lebih banyak industri yang mendaftar program pemagangan, termasuk kementerian lembaga hingga Bank Indonesia. Hal ini guna mengakomodasi target 80.000 peserta pemagangan gelombang 2 yang membutuhkan puluhan ribu lowongan magang. Selanjutnya tentu saya berharap program ini semuanya semakin baik, termasuk evaluasinya, dan gelombang kedua nanti 80.000 itu tentu membutuhkan juga 80.000 lowongan pekerjaan. Berarti jumlah industri yang mendaftar perlu lebih banyak, dan dalam pembicaraan kita bicara mengenai Bank Indonesia dan mungkin kementerian lembaga yang juga bisa memberikan kesempatan untuk magang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peserta mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan selama masa magang, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.